يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤوليتي أحمي حياتي وأهديها. Tabarakallah. Ayat yang dibaca oleh Abdullah Anas Al-Masyudi adalah salah satu atau beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Di sana terdapat satu ayat yang memberikan pelajaran begitu besar bagi kita ketika Allah mempermisalkan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka untuk bersedekah, untuk dinafkahkan di jalan Allah SWT. Allah mempermisalkan sebagaimana satu biji yang kemudian tumbuh menjadi satu batang pohon, kemudian ada 7 tangkai, kemudian dilipat gandakan sampai 70 hingga 700. Ini adalah permisalan orang yang menafkahkan hartanya untuk di jalan Allah SWT. Salah satu cara untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah adalah kita gunakan untuk mewujudkan cita-cita anak-anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tentu dengan kita mendukungnya, dengan kita memotivasinya, memberikan harta kita kepada mereka, ini adalah salah satu contoh, salah satu langkah menafkahkan harta kita menuju jalan Allah SWT. Dan kelak pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga saja kedua orang tua dari Abdullah Anas dan juga kedua orang tua dari Widi ini selalu mendukungnya untuk bisa memberikan nafkah yang baik yang ada di jalan Allah. Nah pemirsa, lalu apa saja pengalaman yang dirasakan oleh kedua siswa Madrasah Aliyah Negeri Salatiga ini ketika menghafalkan Al-Quran? Pasti kita patut untuk bertanya, karena mereka bukan ada di pesantren Islam yang mengajarkan untuk menghafal Al-Quran. Berbeda dengan yang lainnya. Tentunya kita ingin bertanya lebih dalam. Bagaimana jawabannya? Pengalamannya sih banyak.
terkadang saat menghafalkan itu mungkin nggak masuk-masuk atau kadang bosan. Terus tantangan yang juga agak berat itu kadang diajak teman, terus kalau nggak ada teman yang bilang gini, saya aja yang pintar nggak mau menghafalin Al-Quran, masa kamu mau? Terus pokoknya tuh kadang ada teman yang menghalangi kita ingin menghafal Al-Quran. Kalau pengalaman saya dalam menghafal Al-Quran itu belum terlalu banyak. Karena saya baru 3 bulan menghafal Al-Quran. Namun, tantangan-tantangan itu sangat berat, terutama ketika menghafal. Saya waktu itu kesulitan di surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr saya kesulitan karena itu sangat panjang. Ya, panjang. Satu lembar, hampir 1 lembar setengah. Namun dengan itu, dengan semangat-semangat yang saya teguhkan di hati saya, akhirnya saya bisa melanjutkan ke surat-surat selanjutnya. Dan akhirnya saya bisa menghafal hampir 1 juz. Walaupun itu belum selesai, namun saya akan tetap semangat lagi, dan saya akan menjadi hafiz besok kelak. Meski telah dijamin kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang seorang penghafal Al-Quran akan menjumpai beberapa kesulitan. Kesulitan yang datang sebagai ujian akan keikhlasan hufadzul Quran. Begitu juga dengan Anas dan Widi. Belajar di sekolah umum yang bukan berlatar pesantren tentu menjadi secuil penghalang dalam mewujudkan tekadnya menjadi seorang hafidz. Apalagi mereka adalah remaja-remaja yang sedang tumbuh di tengah banyaknya fitnah akhir zaman. Bukan hanya itu, justru keluarga yang seharusnya bangga dan mendukung mereka malah menjadi rintangan bagi dirinya dalam menghafal Al-Quran. Rintangan yang saya hadapi adalah terutama dari keluarga, terus dari teman juga, dari diri saya sendiri, dari saudara mungkin. Masalah-masalah itu bagi saya sudah biasa. Ketika saya mulai menghafal Al-Quran, saya mulai bisa teguh untuk menghadapi. Kesulitan yang saya hadapi ialah saya harus menghadapi keluarga saya yang kurang mendukung dalam saya menghafal Al-Quran. Saya mengatasi dengan saya tetap berani untuk memutuskan menghafal Al-Quran. Saya tetap percaya bahwa saya bisa menghafal, dan saya terus menegakkan kepada ibu agar ibu saya mendukung. Bulan selanjutnya ibu saya mulai berpikir bahwa penghafal Al-Quran itu ternyata mulia. Nah, di situ ibu saya mulai mendukung. Bahkan saya mau masuk ke asrama tahfidzul Quran, itu pun saya didukung. Namun ayah saya tidak mendukung. Ibu saya yang mendukung, ayah saya tidak. Saya tetap mempengaruhi ibu saya agar ibu saya tetap mendukung saya biar saya bisa menghafal Al-Quran. Akhirnya ibu saya mendukung, sangat mendukung. Namun ayah menerima, namun seperti tidak ikhlas, seperti kurang menerima. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menghafal. Di dalam saya menghafal itu tidak mudah, terutama di ayat-ayat tertentu. Saya mengatasi dengan membaca berulang-ulang. Saya biasanya membaca satu ayat bisa sampai 20 kali, 25 kali, agar hafalan saya mantap dan saya tidak lupa. Dua latar belakang yang berbeda dari seorang Widianto dan Anas. Jika Widi harus kembali berjuang untuk meyakinkan keluarganya akan keutamaan menghafal Al-Quran, Anas justru sangat didorong oleh ibunya menjadi hafidhul Quran. Hanya saja godaan teman-teman dekatnya sempat membuat Anas berhenti untuk menghafalkan Al-Quran. Namun, tekad Anas untuk membahagiakan kedua orang tuanya mendorong Anas kembali membuka lembaran mushaf Al-Quran serta menghafalkannya.
Anas pun bersungguh-sungguh untuk menjadi pengemban Al-Quran dengan mengikuti ekstrakurikuler tahfidzul Quran di sekolahnya. Dan di sanalah Anas menjadi teman sekaligus sahabat bagi Widi dalam menghafalkan Al-Quran. Terkadang saya itu dalam menghafalkan juga merasa kesulitan dalam menghafal. Ayatnya itu sudah dihafalkan tapi lupa, sedikit-sedikit lupa. Ayatnya yaitu surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sanajzillahu syakirin. Terus waktu itu saya juga pernah waktu awal menghafalkan surat Al-Baqarah itu sempat ada teman yang ngajak saya untuk berhenti. Kamu nggak usah ngafalin Al-Quran aja, mendingan main sama kita aja. Lagian aku aja yang pintar nggak mau, masa kamu mau jadi penghafal Al-Quran? Terus saya awalnya mau mengikuti dia, sempat mengikuti dia, sempat berhenti. Terus saya mikir-mikir, yang saya lakukan sama teman saya tuh ternyata nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat yang berarti. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, itu khususnya bagi seorang pemuda, ya memang subhanallah, pemuda diberikan kesibukan dan namun juga diberikan kecerdasan yang berlebih tentunya dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Nah, dalam hal ini Mas Anas, ketika Mas Anas menjalani kesehariannya sebagai pelajar di sekolah umum bukan pesantren, tantangan yang memang ada ya dalam seorang penghafal Al-Quran itu adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankannya. Bagaimana caranya, Mas Anas? Pasti yang pertama jalankan pandai-pandai mengatur waktu. Pertama karena surat ulangnya sudah sore, harus sampai mengatur waktu, menentukan waktu kapan kita mengerjakan dan juga kapan kita menghafal. Biasanya kapan? Biasanya kalau saya menambah Al-Quran itu antara maghrib dan isya. Biasanya menunjukkan dengan biasa. Dan itu semuanya bisa terkendalikan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau Mas Widi, beliau adalah seorang penghafal Al-Quran yang baru ya, baru saja menghafal Al-Quran. Tentu meskipun menghafal Al-Qurannya masih baru, akan tetapi ada metode yang diterapkan untuk tetap menjaga hafalan yang sudah ada. Bagaimana? Saya menjaga hafalan saya dengan sering-sering murojaah. Jadi saya menghafal biasanya malam dan saya ulangi biasanya subuh. Terus begitu hingga hafalan saya kuat. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingin membacakan satu atau dua ayat Al-Quran. Nanti saya minta untuk Mas Anas terlebih dahulu untuk melanjutkannya, ya. Karena dari keduanya, dari beliau kedua ini adalah para pemuda yang diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk mencintai Al-Quran. Nanti dilanjutkan, Mas, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Silakan Mas.
Baik, saya akan coba di surat yang lainnya. Mas Anas menghafalkannya dari juz berapa? 29. Baik, salah satu surat yang ada di juz ke-29 saya akan coba bacakan satu ayatnya, kemudian nanti dilanjutkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Cukup. Mas Widi, di saat ini sudah berapa juz? Satu juz, di juz 30 ya? Iya. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk Amin. bisa menyelesaikan 30 juz. Amin. Ya, meskipun beliau baru saja bisa membaca Al-Quran, namun sudah ada keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya coba di satu ayat di juz yang ke-30. Baik, siap? Insya Allah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr. Barakallahu fiik.